Open the Door mengkonfirmasi sesuatu yang belum terklarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kondisi prima yang luar biasa. Selamat berjumpa, saya Rehanuddin Akil, tuan rumah podcast Open the Door Suara Pancasila.id. Tugas saya dalam kesempatan ini sesuai dengan tagline Open the Door, ya, mengkonfirmasi segala berbagai kabar yang belum terklarifikasi. Tentu saja untuk disajikan kepada seluruh sahabat penonton sekalian. Hari ini Selasa 23 April 2024, ya, masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebagai host mewakili kru tim kerja, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua. Selain di hari yang istimewa, sesi ini merupakan juga sesi istimewa bagi podcast Open the Door Suara Pancasila.id karena merupakan produksi pertama. Dan keistimewaan itu bertambah, ya, selain dengan produksi pertama, pada hari ini membersamai saya telah hadir seorang sosok yang sangat istimewa, terutama di kawasan Bumi Selampari, meliputi Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Muratara. Tanpa bermaksud memperpanjang waktu, saya memperkenalkan sosok bintang tamu yang istimewa itu. Selamat datang Bapak Haji Rustam Effendi SH. Selamat datang, Pak, di studio podcast Open the Door. Terima kasih, Pak, yang kesempatan hadirnya. Alhamdulillah bisa ketemu. Ya, silakan duduk, Pak. Baik, para sahabat semuanya, kita mengingat keterbatasan waktu, to the point, ya, santai saja, Pak, di rumah yang baru. Mudah-mudahan Bapak betah bercengkrama, berobrol. Mudah-mudahan obrol kita nanti dapat disimak oleh para penonton. Pak Rustam, ya, terima kasih. Jadi tim kreatif kita ini sudah mencatat setidaknya ada 4 fakta tentang sosok yang luar biasa Bapak, ya, berkiprah di Bumi Selampari ini, terutama di Kota Lubuk Linggau, ya. Yang pertama, Pak, Bapak merupakan pengabdi negara, ya, seorang PNS yang masuk PNS pada tahun 1987 hingga tahun 2019. Bapak dalam karir PNS-nya itu sudah meraih atau dimandatkan dengan posisi yang beberapa posisi strategis seperti Kepala Bapeda di Lubuk Linggau, kemudian Asisten 2 Kota Lubuk Linggau, kemudian menjadi Sekwan juga di Lubuk Linggau, menjadi Kadis Dukcapil, Kadis Naker juga di Lubuk Linggau. Selebihnya ada juga pengabdian Bapak selaku seorang PNS di daerah tetangga Kabupaten Musirawas Utara sebagai Asisten 2 Setda Kabupaten Muratara, yang kemudian terakhir itu sebagai Kadis Perizinan Muratara. Izinkan saya melanjutkan pembacaan ini fakta-fakta, Pak. Nanti ada korelasinya dengan pertanyaan yang akan kita ajukan ke Pak Rustam. Kemudian fakta yang kedua, tercatat juga Bapak pernah berkontestasi di panggung politik, yaitu untuk Pilkada Kota Lubuk Linggau di tahun 2012. Dari 6 paslon, menariknya Bapak itu runner up, juara 2. Nah, kemudian di tahun 2018 kembali berjuang, Pak. Dari 3 paslon pada saat itu Bapak juga memperoleh posisi runner up, lagi-lagi juara 2. Nah, kemudian setelah Pilkada di 2018, tahun politik 2019 secara nasional, ya, pesta demokrasi, kita pemilu. Dan Bapak juga tercatat, ya, maju berjuang menjadi caleg waktu itu melalui partai PDIP, dan terpilih alhamdulillah sampai hari ini masih menjabat, ya, periode 2019-2024 sebagai anggota DPRD Kota Lubuk Linggau. Nah, kemudian di suasana lebaran ini, Pak, di sudut-sudut Kota Lubuk Linggau, ya, kita menyaksikan begitu banyak bertebaran informasi spanduk atau alat peraga sosial yang kita kenal, ya, cukup besar dan menarik. Di tempat-tempat strategis itu ada sosok foto Pak Haji Rustam Effendi SH. Pak Rustam, ya. Ini sebetulnya apa yang sedang terjadi, Pak, dengan sosialisasi yang tertadi ini? Boleh Bapak jawab semua fakta tadi? Alhamdulillah, terima kasih pada kawan-kawan, ya. Pertama kali ketemu, pertama kali ngobrol dalam suasana yang masih suasana
Idul Adha. Yang pertama, ini kan suasana hari raya Idul Adha. Idul Fitri. Ya, aku banyak kawan. Nah, aku nak nyampaikan sama kawan-kawan, nak ketemu siko-siko, ada yang teringat, ada yang tidak teringat. Mungkin aku tidak sanggup karena waktu. Sepakat keluarga aku yang gitu, apa masak baliho baik kan? Baliho aku itu mengucapkan kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk-Linggau, baik itu kawan maupun masyarakat. Aku mengucapkan minal aidin wal faizin. Alhamdulillah ada tempat baliho itu. Nah aku lagi pikir-pikir, aku tidak kebagian tempat ya. Tapi alhamdulillah pas kebagian tempat di tengah-tengah pusat kota. Ya. Suasana itulah yang mungkin aku manfaatkan untuk menyapa masyarakat, mengucapkan minal aidin wal faizin. Nah ketemu siko-siko mungkin aku tidak sanggup mungkin, karena kondisi ya. Kondisi mungkin mereka juga lagi keluar, aku juga lagi banyak kawan, itulah. Nah, rupanya momen itu penafsiran yang lain. Aku tidak tahu penafsiran kan. Penafsiran yang lain, tentang apa? Nah, aku ngomong, aku tidak boleh. Ya, tidak. Alhamdulillah juga. Kamu juga aku pasang baliho. Mungkin kalau kamu perhatikan balihoku itu beda sama yang lain. Aku tersenyum menyapa masyarakat. Kalau jengok gambar aku biasa gambar. Tidak yang kayak gini biasa enggak. Itulah aku. Dengan apa adanya. Dan itu rendah spontanitasnya. Nah momen-momen Idul Fitri diiringi ada pesta yang akan dilakukan oleh negara kita ya, pilkada. Ada masyarakat menafsirkan lain. Aku mau doa lah. Ya. Karena kalau tidak kamu doa mungkin tidak nyampe aku. Di doa aku belum tentu nyampe, apalagi dari doa. Ya. Mungkin itu ya. Ada yang gambar-gambar seperti yang ditanyakan tadi oleh ya. Ini. Nah, rupanya nggak tahu, mungkin ada kawan ya, mungkin ada kawan tuh merasa dia senang sama buat lo, padahal aku bingung pula, aku juga ada gambar bini aku pula. Aku perhatikan, sudah. Oh, jadi maaf, tidak seluruhnya dari bapak semua ya, ada juga dari teman, dari sahabat. Sampai hari ini aku bertanya tanya aku yang macam baliho, alhamdulillah, ya, alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah bahwa aku ini masih ada di hati masyarakat, walaupun 1, 2, 3, aku tidak tahu berapa jumlah, tapi jelas itu fakta dan kenyataan yang aku perhatikan, yang aku temui sampai hari ini. Itulah kalau nanya baliho tadi. Ya. Jadi ini kan masih politis Pak, masih bikin penasaran. Ya, baiklah kita tidak bisa memaksa seorang sosok senior yang penuh pengalaman ini. Pak Rustam sudah menyampaikan bahwa klarifikasinya seperti itu. Di balik pemasangan baliho tadi, ada juga menyebutkan Praga, itu merupakan bagian dari kampanye sosialisasi. Bapak tentu tidak bisa menafik itu karena Bapak sosok yang politisi pada hari ini duduk sebagai anggota DPRD Kota Lubuk-Linggau. Tetapi sebenarnya di balik itu semua, kalau doa dan dukungan masyarakat itu melebihi ekspektasi juga dalam melebihi harapan, bagaimana Pak? Bisa diklarifikasi? Yang pertama, ya 2012 aku sudah berniat. Ya. Beda. 2012 aku berniat, aku pengen berbuat untuk masyarakat. Maju ke pilkada 2012. Itu niat. Ya. Pokoknya Allah belum mengizinkan. Nah niat itu masih ada. Beda. 2017 muncul lagi niat itu. Aku tidak tahu rahasia Allah. Ya. Aku berhasil apa tidak. Sekarang aku mulai dari niat. Alhamdulillah aku dapat lagi minggu. Sama kata Dindo Rana up. Ya. Ya, kalau Rana tadi paling tidak kalau berjalan tinggal selangkah. Ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Ya. 2017 selesai. Ya. Bagiku ini pengalaman. Ya. Yang
yang aku pikir tidak semua orang bisa. Aku alhamdulillah dikasih oleh Allah, aku bisa. Tapi Allah belum mengizinkan. Nah itu dia tadi Pak, maaf dipotong sedikit menjadi ini. Belum saya tanyakan, tetapi ada yang Bapak sebutkan tadi, pengalaman. Nah kami ingin menggali itu, pengalaman 2 kali menjadi runner up. Artinya itu bikin penasaran itu sebenarnya. Iya Pak ya, kalau kita dalam permainan, sudah permainan, ini kata orang lokal ya, itu suatu yang bikin penasaran. Tapi dalam permainan ini kan bukan suatu permainan, banyak hal yang harus dipersiapkan. Kalau seumpamanya ini mengkerucut kepada sejatinya harus maju, seberapa sudah menyiapkan diri Pak? Menegaskan. Tadi itu kan 2012 ya? Kalau nanya siap, aku dari 2012 siap. 2017 aku ulangi lagi ya, kamu siap. Iya. Nah, 2024 aku udah tahu siap. Ya, kalau aku nak sholat, pasti aku mulai dari wudhu. Sekarang aku mulai dari wudhu. Ya, tinggal aku nak jadi imam, aku nak jadi makmum. Ya, kalau aku mampu, aku jadi imam. Tapi kalau aku tidak mampu, aku jadi makmum. Itu. Adapun balik kata, aku ngasih ini. Kalau mendung, aku nggak mau. Mendung. Ya. Apa yang ada terpikir di benak kita? Biasanya hujan. Nah, bukan biasanya. Iya. Kalau mendung itu kan tanda-tanda hujan. Hujan. Baru tanda-tanda. Iya. Tanda-tanda ini bisa juga berubah. Kalau mendung tanda pawang di usianya hilang. Nah, samalah dengan aku ya. Ada baliho. Mungkin itu tanda-tanda. Ya. Mudah-mudahan tanda-tanda ini jadi kenyataan. Amin. Tidak. Berdoa deh. Dan aku yakin, aku berdoa dibantu oleh keluarga, kawan, masyarakat. Mungkin Allah mengizinkan. Ya. Menang kalah, kasih Allah. Ya. Tidak, aku tidak tahu. Kalau aku tahu dulu aku kalah, aku tidak ikut. Tapi karena inilah rahasia Allah yang aku kejar, aku pengen tahu. Nah mudah-mudahan rahasia Allah yang ketiga ini aku tahu. Aku dikasih petunjuk. Amin. Iya. Iya, dalam satu sesi pembicaraan, saya lupa sumbernya di salah satu berita atau di sosmed yang keluarga yang menyampaikan itu, sebetulnya terkait masalah maju di pertarungan pilkada ini, Bapak katakan ada 3 poin kalau nggak salah. Apa Pak? Masih ingat Pak? 3 poin saja. Ada partai salah satu timnya kan. Pilkada ini mudah diucapkan, Ya. tapi susah dijalankan. Tapi bisa dijalankan. Ya. Aku pikir, kalau menurut aku ya, kalau orang lain aku tidak tahu. Kalau menurut aku pikir kalau ikut kontestan pilkada ini ada kira-kira syarat mutlak minimal yang harus kita penuhi. Ya. Apa saja Pak? Yang pertama, dapat partai atau independen. Ya. Yang kedua, punya kemampuan. Dalam arti kemampuan secara menyeluruh ya, baik itu finansial maupun kemampuan fisik. Yang ketiga, diterima masyarakat. Coba tiga-tiga, tidak pikir. Dapat partai, terima masyarakat, tapi tidak punya kemampuan. Susah. Tidak jadi. Bukan tidak jadi. Kalau orang berkenan jadi, tapi secara realistis agak susah. Punya finansial, kemampuan, masyarakat mendukung, saya partai. Dan jadi. Makanya aku ngomong sama kawan-kawan yang pengen maju, kalau kamu punya 3 ini mudah-mudahan. Jadi apa tidak, berhasil apa tidak, berhasil apa tidak. 3 mudah. Ini punya partai, punya kemampuan. Dapat partai, punya kemampuan, dalam arti kemampuan secara menyeluruh ya. Masyarakat dan diterima masyarakat. Kalau kita berjalan ke masyarakat, tidak ditegur masyarakat, susah juga. Jadi dengan 3 poin keyakinan syarat tadi, syarat minimal yang Bapak tentukan itu, bagaimana dengan kondisi sekarang Pak? Kita kan ada semacam keyakinan lah ya, keyakinan. Partai bagaimana sisi partai Pak? Komunikasi, sudah dilakukan komunikasi. Dengan apa yang pernah aku jalan, aku berusaha. Karena ini bukan mata-mata.
Ya. Karena matematik 2 tambah 2 4. Ya. Ya, ini bukan. Ini politik beda. Beda, ini bukan matematik. Ya. Tapi ini bisa kita capai, bisa kita dekati karena kita menjalaninya. Ya. Ya, mungkin aku dapat pakai kalau aku tidak dekati. Aku berusaha. Dan itu juga pakai nilai. Mungkin tak? Ya. Aku ini bisa. Oh, dikenal masyarakat, tapi yang 2 tadi aku dapat patah, tapi yang 2 tadi aku tidak terlalu ada. Ya. Mungkin partai pikir juga. Tapi ya, kalau kita berusaha, berdoa, mudah-mudahan Allah kasih jalan. Amin. Ya. Ya. Baik, jadi 3 poin minimal yang harus dimiliki oleh sosok yang mau maju menurut Pak Rustam ya. Dan mudah-mudahan keyakinan Bapak punya untuk ketiga poinnya itu. Nah kemudian sebenarnya Pak ada juga yang mempertanyakan masyarakat. Ngapain sih Pak Rustam ya katakanlah berumur sudah segala sesuatunya, anak-anak udah mapan, keluarga sudah oke lah secara ekonomi, masih juga mau istilahnya maju berjuang. Bagaimana itu bisa dijawab Pak? Ya. Kalau itu yang ditanya masyarakat hal-hal yang wajar. Ya. Kembali kepada kita masing-masing. Kalau kamu nyengok aku ini lahir di Linggau, sekolah di Linggau, SMP, SMA. Waktu zaman aku sayang beda kata universitas di Linggau. Ya. Kalau ada universitas di Linggau mungkin aku kuliah di Linggau. Oh, Ya. ini luar biasa. Ini berarti cintanya Bapak ya. Ya. Nah, Ya. kuliah ke Jogja. Ya. Ya. Tamat kuliah, balik ke Linggau. Ya. Waktu itu tidak niat ya sebenarnya balik ke Linggau. Ya. Tapi karena uang tua beda. Kita sekarang sama zaman aku sebagai anak sama dengan sekarang beda. Ya. Aku dulu uang tua pengen di Linggau. Ya. Gantikan nih Pak, uang tua waktu kuliah rendah. Dulu masih bisa ganti nih. Ya. Ganti lah nih Tio. Walaupun waktu itu sempat aku nolak. Tapi ya karena kita masih punya uang tua, pikir-pikir kalau berusaha Allah takut akhirnya aku tanda tangan. Iya, berkali dari siapa Pak aku tanda tangan. Oh. Nah, di Linggau, besar di Linggau, mungkin di sekolah masih Linggau. Linggau. Aku minta tinggal di Linggau dengan Allah, jangan jauh-jauh. Ya. Nah, masa aku tidak berani berempat untuk di Linggau? Ya. Di sisa umur aku yang masih ada. Kalau kita baru nengok kemarin kejadian kemarin, kalau Prabowo itu lahir di luar negeri, mungkin dia bertanding di luar negeri. Ya, bertanding di Indonesia. Nah, aku juga tidak mungkin aku akan ikut bertanding di Palembang. Ya. Aku nak buat untuk tempat aku lahir. Ya, kesan kan. Ya. Aku tidak meninggal kesan. Mudah-mudahan tidak. Aku punya niat, aku pengen berbuat untuk di mana aku lahir, di mana aku dibesarkan, di mana aku akan mengakhiri di sisa umur yang ada dengan apa yang ada di aku. Mudah-mudahan, apalagi sama kawan-kawan doa. Ya. Aku galak dengan cerita untuk kalau 40 kampung berdoa, mudah-mudahan kabul. Ya. Aku pikir-pikir itu kurasa kawan-kawan kapan aku doakan, Nah, aku itu lebih dari 40. Ya. Tidak serempak lah. Ya. Mungkin itulah. Ya. Jadi itu tadi Pak, pertanyaannya menarik. Sebenarnya ada dua yang sudah sebenarnya tanpa diarahkan sudah mengalir ke situ. Nanti kita sebutkan sosok nasional Pak Prabowo yang inspiratif itu ya. Karena ada juga yang menyamakan Bapak nih di lapangan ya, tanpa sepengetahuan Pak. Mungkin Pak Rustam sudah tahu, tapi kami alhamdulillah sebagai praktisi media, jurnalis juga dapat itu Pak, entah di pasar, entah di rekan-rekan itu Pak Rustam Effendi itu persis kalau di level nasional tuh kayak Pak Prabowo lah, cintanya ke NKRI. Nah kalau Pak Rustam tadi barusan diceritakan cintanya kepada Linggau, di mana tanah kelahirannya, dia ceritakan kenapa dia tidak memilih zona nyaman tadi Pak. Tenang-tenang lah, ekonomi udah bagus, karir anak udah oke, istri oke. Nah, tapi memilih jalan kerja, jalan perjuangan. Tapi sudah diceritakan ke Pak Rustam tadi bahwa rasa cintanya yang insya Allah dari lahir
sampai berkarya mengabdi sampai nanti insya Allah berdoa beliau tadi mati pun mau beliau. Jadi terjawab itu Pak. Penonton kita podcast Open the Door insya Allah bisa terjawab satu pertanyaan besar, kenapa sih memilih jalan yang terjal ini. Nah, komentar Bapak nih yang lagi viral, mudah-mudahan Presiden kita Pak Prabowo ya sudah dinyatakan diputuskan oleh MK kan, bahwasanya Pak Prabowo akhirnya jadi presiden. Nah ini Bapak ini disama-samakan tadi, saya katakan cintanya Pak Rustam Effendi itu terhadap Lubuk Linggau persis seperti Pak Prabowo cinta kepada NKRI. Komentar Bapak? Kalau aku ingat, Ya. tapi zaman aku SMA, zaman aku SMP, ada apa itu majalah kecil, ya? Majalah atau koran. Ya, di koran itu ada 2 gambar. Kalau kamu masih ingat, serupa tapi tidak sama. Oh, ya. Ada tuh. Ya, ingat kata serupa tapi tidak sama. Dino gambar ini mana yang sama, mana yang tidak sama. Kan itu dikirim kepada dia. Ya. Itulah yang diomong masyarakat kaku. Serupa tapi tidak. Di mana tidak sama? Dia level nasional. Ya. Tidak. Duitnya lebih banyak dia. Tidak. Itulah. Tapi tidak bermaksud untuk membanding-banding ya Pak ya. Makanya aku ngomong itu serupa tapi tidak sama. Ya. Cuman tujuannya sama. Ya. Cuman kelasnya beda. Ya. Kalau dia kelas nasional, aku itu kelas kabupaten kota. Skup pengabdiannya. Alhamdulillah kalau nyambung bersyukur aku. Cuman aku berdoa minta rezekinya sama. Kalau ini sekarang kamu itu masih serupa tapi tidak sama. Tapi beda. Ya rezekinya beda. Ya kami terus terang Pak, generasi di bawah mungkin separuh dari Bapak ya. Saya juga jadi malu kalau misalnya punya semangat yang kendor. Ya, karena Pak Rustam cukup menginspirasi ya. Ya kita di luar di sana kan masih ada melihat misalnya ada sosok mana-mana Pak PM siapa? Mahathir Muhammad ya, ada Pak Prabowo. Nah di Lubuk sendiri di daerah kita ada punya Pak Rustam. Sosok yang seharusnya boleh saja memilih zona nyaman, diam-diam saja, tapi beliau Bapak ya menginspirasi kami semua untuk melanjutkan perjuangan. Jadi kalau tadi Pak Anda kutip masih malu-malu kucing ya. Baliho itu masih ngomong ucapan lebaran, tapi sesungguhnya serius nih Pak. Kalau malu-malu kucing, kucingnya tetap kucing. Bukan kucing-kucingan kan? Iya. Tidak. Ya. Tinggal masyarakat, Pak. Aku yakin masyarakat suka. Ya. Kamu ngomong malu-malu kucing, aku berdoa apa itu kucingan. Ya. Bukan kucing-kucingan. Sehingga benar apa yang diperhatikan oleh masyarakat. Tapi segala sesuatunya kembali kepada Allah. Iya. Kita berusaha dunia. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak diizinkan. Sumpama izin ridho Tuhan, kemudian tiket itu betul ada Bapak. Kemudian masalah tagline nih Pak, tagline politik itu masih sama dengan yang sebelumnya Pak? Pasti ada perbedaan. Ya. Karena aku ngomong ada perbedaan. Ya. Dulu kamu bujang. Ya. Ya, namo? Siapa dulu nama kira-kira? Bujang. Ya, waktu nama bujang siapa namanya? Rehan. Nah, Rehan. Sekarang kan masih Rehan. Iya. Membedakan kamu lah punya bini, lah punya anak, tapi tetap Rehan. Panggil Bapak. Iya, tapi tetap itu. Iya. Nah, sama dengan yang kemarin 2012, 2018. Secara umum itu sama, tapi kan dengan perkembangan dengan apa perubahan-perubahan yang ada, tentunya pasti ada perubahan. Aku dulu yang pertama ya, yang kedua berubah. Kalau aku ngomong sama masyarakat, kalau Allah mengizinkan aku jadi wali kota, aku ngomong waktu itu. Kalau RT itu ujung tombak pembangunan, aku tidak kepengen tidak kita aku dulu ngasih 1 juta, aku jadi dulu. Aku RT kalau masyarakat Allah izinkan aku jadi, aku kasih insentif 1 juta sebulan. Karena kamu itulah ujung tombak pembangunan. Dulu. Di tahun 2012 Pak ya? Aku lupa, 2012 dulu yang pertama ya? Iya. Nah sekarang niat aku itu kan, aku pikir kalau kasih ke RT, duit itu kan berputarnya di lingkungan kita nih lah. Betul. Ya, Betul. Nah mudah-mudahan ini bisa. Tadi aku jingkul lagi. Kalau aku pelajari lagi, mampu tidak daya lain. Tapi aku yakin mampu.
itu 600, kalau kasih juta 600 juta, setahun baru 7,2 miliar, sama ke proyek jalan. Nah, aku pegawai. Dulu zaman aku pegawai itu honor banyak. Gak dapat honor. Nah, jadi PPTK jadi barang dapat honor, jadi panitia dapat. Sekarang nggak boleh lagi. Beda kan? Iya. Zaman aku dulu waktu aku asisten, boy. Mungkin aku dapat honor tiap bulan itu dari dimasuk jadi pengarah ini pengarah. Aku hitung itu lebih dari gaji aku. Nah, kondisi lah berubah, aturan berubah. Ya, baik itu di lingkungan pegawai. Nah, yang pegawai ini sekarang tidak boleh dapat honor. Honor berkali-kali. Ya. Nah, jadi hitung duit pegawai, duit APBD masih mampu. Sebenarnya kalau kita nak memberikan insentif kepada pegawai, tapi kasih kalian, ya, itulah biar pegawai. Kamu jangan jadi pegawai kecil dulu. Ibarat Arabnya kalau bos dapat duit bagian. Sekarang karena pegawai itu bagian dari pemerintah yang jalan ke segala sesuatu porsi nanti. Seorang lelaki maju dan aku berhasil. Kasih insentif. Cuma itu ulang. Kalau misalnya tidak mampu 3 juta, turun ke dikit, sehingga tidak mengganggu APBD ini untuk menjalankan lain. Nah, di satu sisi kalau dia kesejahteraannya minimal kita perhatikan, aku yakin dia akan bekerja memberikan tenaganya untuk mengabdi bekerja di dinas kita. Aku yakin full mendekatilah 80-90%. Tapi kalau sementara ini gaji hanya titik-titik di bank sekarang, ya gimana lagi? Sementara di satu sisi untuk honor ada boleh, iya. Itu mungkin keinginan aku ya. Tapi keinginan aku ini ya tentunya aku kompromikan sama yang lain-lainnya. Kalau itu terjadi, kalau itu tidak terjadi, tidak mungkin gitu. Ya karena Pak Rustam sudah menyebutkan ini sebetulnya ada daftar pertanyaan yang sudah kita siapkan. Peningkatan kesejahteraan pegawai, Pak. Karena Bapak ini kan kita katakan hidup dalam rentang PNS tadi di tahun 87, Pak. Udah lama itu di era Orde Baru katakan. Kemudian pasca reformasi, pasca kemerdekaan sudah disebut ASN yang sudah berubah juga pola yang Bapak sebutkan. Nah, Bapak tadi di lapangan kami jumpai, kami dapat juga informasi dan data itu ya, bahwasanya cukup harum nama Pak Rustam. Sosok Pak Rustam itu harum di beberapa di keluarga besar ASN ya, membantu terutama dulu honorer, membantu P3K ya, banyak membantu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Bapak dengan ada apresiasi seperti itu, Pak? Ke depan seperti apa sih akan yang tadi sudah sedikit disebut Bapak? Ini ngajak aku nostalgia. Cerita lama itu enak ya, Pak. Tadi beberapa tahun yang lewat. Iya. Aku PNS ini ya memang mungkin itu karena aku tidak didukung oleh satu-satu. Bapak aku dulu pendidikannya SD tidak tamat. Tapi alhamdulillah aku bisa ngikuti ya. Yang jelas aku ingat nasihat bapak aku, kan rezeki kau itu sebagian besar dari tangan atasan kau. Nah, atasan kau ini ikuti itu ibu. Aku jalan. Ya, boleh tanya sama Pak Ridwan Effendi, atasan aku wali kota 10 tahun. Seingat aku mungkin aku tidak pernah kenal. Tapi di mulut itu ada. Seingat aku. Kenapa? Aku ingat kata orang tua. Ya. Aku di Bapeda. Alhamdulillah. Yang kono sama di Bapeda itu jadi PNS gak? Walaupun tidak 100% aku bantu, paling tidak aku punya kontribusi. Pertama aku bayar SK-nya, dan kalau ada biaya-biaya kecil-kecil, selama aku ada rezeki pasti aku bantu. Aku dulu ngasih contoh, dulu aku berkantor di Masjid Agung. Seberang Masjid Agung itu ayu kandung, Bini Dedi. Itu ayu kandung aku nomor 1. Dia punya cucu, ada pembantunya namanya Eka. Ayu aku ini saking kesian sama pembantu, jangan sampai dia jadi pembantu.
Bang, aku panggilin kecil abang ya. Iya, iya. Kalau di keluarga udah panggil abang. Iya. Gak tahu kenapa dipanggil abang. Aku mungkin air merah. Sesuai partainya Pak Bang. Ayo aku tuh nitip karena yang nolong di rumah itu ngasuh cucunya. Kesian. Baca nggak honor di kantor kan? Nyebrang. Nggak apa-apa ya tadi. Aku buat SK. Nasib dia. 3 tahun honor ada pengangkatan. Aku sudah angkat. Terus sekarang jadi PNS. Aku lupa di mana dia. Iya. PNS. Nah, siapa nyangkut? Ada. Salah satu ya. Siapa nyangkut dia pacak jadi PNS? Begitu juga yang lain-lain. Ya, kalau aku ngomong mungkin aku ngomongnya bagus ya baik. Iya. Nah, kalau di Indo tanya ya baik. Kalau ada 10 ngomong bagus, 10 wong yang ditanya, 10 wong ditanya, 8 ngomong bagus, alhamdulillah. Ya dah, karena aku bukan nabi. Alhamdulillah. Ya dah. Iya, iya. Nah, kalau 2 ngomong jahat itulah. Di Bapak Dalam tidak. Sampai hari ini aku bersyukur aku dan kawan-kawan yang sekantor. Aku kan lebih sekwan. Di sekwan tuh lebih ini lagi. Yang honor. Nak jadi PNS tuh naikkan aku ini mungkin beribu-ribu. Boleh tanya lagi. Tapi aku ngomong, kalau kamu jadi PNS, apapun aku tidak keberatan. Nah, dulu zaman di sekwan tuh naikkan dia nak jadi PNS tuh mungkin dari aku ya mengetahui ya. Iya. Wih, beribu-ribu, bukan si kowong. Tak dipinta duit pulau itu. Jauh. Kasih duit. Alhamdulillah ada jalan. Kalau mungkin bisa lagi nih. Mereka jadi PNS. Makanya mungkin kalau aku merokok, kalau ketemu aku beli rokok. Karena aku udah merokok lagi. Iya. Ada lagi, aku tak teringat sebenarnya dengan Bogor. Ada lagi aku lakukan, tidak lagi habis pemilihan bapakmu. Aduh, dulu waktu aku di Bapeda dia pernah mikir, pindah. Nah, usul PNS minta SK. Minta SK terbatas. Pada minta takut. Aku bismillah kau buat. Tapi kalau kau buat semasa kau jadi bawahan aku. Udah. Aku tahu lagi PNS ya. Di mana itu sampai hari ini aku udah tahu dan aku ikhlas. Dia kata ya aku itu, alhamdulillah ketemu ya, aku masih diakui deh. Masih di ini. Itulah mungkin yang bisa bikin aku di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kawan-kawan PNS itu, ya. Akhirnya syukur. Jadi artinya ada korelasi positif apa yang kami temukan di lapangan, pengakuan, apresiasi seperti itu memang meninggalkan rekam jejak yang lama yang Bapak lakukan dan Bapak sendiri Pak Rustam melupakan itu ya Pak, melupakan pernah berbuat baik dan ternyata ya masih menjadi kenangan. Mudah-mudahan itu berdampak positif pada Bapak. Tadi kita sudah menyinggung masalah kesejahteraan RT ya, Bapak sebutkan juga masalah peningkatan kesejahteraan pegawai. Dan mungkin sebelum kita start sholat nih Pak ya, untuk masyarakat Lubuk Linggau sendiri bagaimana Pak dengan kondisi sekarang? Upaya untuk mensejahterakan. Kalau kita berjalan, kadang-kadang aku berpikir, ya Allah, Pak Manong pengen berbuat ke masyarakat. Aku kasihkan Pak, aku punya rezeki, aku bagikan ke masyarakat. Dari bingung apa yang di masyarakat itu berarti masyarakat itu tetap lagi. Ya. Minimal kalau makan minimal dia bisa makan. Kalau nak kayo susah. Nah, aku pengen nih, mama masyarakat ini terbantukan. Kita pemerintah itu kan nyiapin duitnya ada loh. Tidak duit pemerintah ada, apalagi dibantu oleh duit swasta yang dia buat investasi, yang dia bisa membuka lapangan. Nah kalau itu bisa kita
mampu bisa gitu ini. Aku rasa apa yang bikin masyarakat Lubulingga ini minimal paling tidak kita bisa menyiapkan. Kalau dia pedagang kita bisa menyiapkan untuk dia berdagang. Kalau kita kalau pemerintah punya kelebihan bisa kita bantu. Berikan kemudahan-kemudahan. Nah, mudah-mudahan kesejahteraan itu akan muncul. Walaupun munculnya tidak seperti yang kita gambar, muncul di Jadun Kayo, ya tidak. Minimal untuk dia cukup dan keluarga. Karena lah dia omongin, yang mau miskin itu dah kurang aja omongin, tetap ada. Ya, sampai kapan pun. Sampai kapan dia? Nah kalau tidak, jangan dia menderitanya. Ya. Kalau makan, ya makan. Bedanya orang itu makan di restoran dia. Rustam ya, luar biasa sosok yang memang sesuai dengan ekspektasi kami, tidak berlebihan. Ya, tadi kami sampaikan selaku jurnalis juga mendapatkan berbagai informasi ya, bahwa sosok Bapak yang ya senior dan menginspirasi, dan alhamdulillah pada hari ini ya juga menginspirasi kami yang muda-muda, relatif muda dari Bapak, bisa nanti jangan sampai kami loyo, mager, malas gerak. Lihat tuh Pak Rustam, masih berjuang, masih maju. Ternyata inilah mungkin apa istilahnya lingkungan pengaruh itu, pengaruh orang dekat itu banyak ya, hukum alam itu Pak. Hukum alam. Bapak melakukan berbagai kebaikan sosial, pemikiran, tindakan, sikap. Ternyata tertular seperti ini Pak, tertular kepada pasangan hidup Bapak, Ibu Dr. Gigi ya, Haja Miftahulumi, Menkes. Kalau kami sebutnya Bu Emi. Nah, Bu Emi ini kami wartawan juga enggak asing. Beliau pernah di Kadinkes Musirawas, pernah juga jadi direktur Rumah Sakit Solirin. Nah, kebaikan-kebaikan itu banyak dilakukan oleh Ibu. Bagaimana pandangan Bapak tentang Ibu, tentang Bu Emi? Bu Emi itu pendamping aku mulai tahun 8 ya. Aku bersyukur dapat istri orang seperti dia. Ya. Bukan dia ketularan dari aku, memang sudah patah dan tabiat dari lahir kita. Ya. Bukan karena ketularan, karena ketularan kita habis hilang tapi itulah. Aku bersyukur tanpa didampingi dia, mungkin aku ini banyak salah. Ya. Mungkin aku tidak kayak itu. Ya. Nah, dia orang medis. Ya. Aku ngomong sama dia dulu waktu itu. Kalau nak ngobatin, jangan dikorbankan. Ya. Ikhlas ilmu. Di balik itu pasti ada rezeki. Ya. Kita nggak tahu. Nah itu dilakukan. Ya. Alhamdulillah. Aku punya bini itu dia nampingi, dia ngingati aku, dia marah aku. Bagi aku kalau dia marah, aku bersyukur. Ya. Ya. Aku kalau setahun tidak dimarah, aku rindu. Oh. Aku tak sayang lagi kalau dia tak marah. Kadang-kadang aku sengaja buat dia marah. Nah, aku pengen. Nah, dan nikmat lagi hidup aku kalau aku punya bini, dia tidak marah. Tidak nikmat. Dan inilah. Jadi kalau dimarah itu sikap terbaiknya mana Pak? Aku bersyukur. Iya. Dia senyum-senyum baik. Walaupun aku tahu dia mager, tapi itulah suasana yang bikin rumah tangga aku sampai hari ini alhamdulillah langgeng. Anak dan nikah loh. Langgeng. Kebenaran dia di puskes, terus dia di rumah sakit, terus ditunjuk oleh kepala daerah sebagai direktur rumah sakit. Satu jiwa. Kalau itu punya uang, tidak akan berganti. Dan dia kalau ada masyarakat minta tolong, ikhlas. Nah, aku pikir-pikir, aku mirip-mirip sama Daru, aku lupa tapi tidak sama. Yang bedanya di Tino kelana. Nah, dia tidak sampai hari ini. Dia di rumah sakit, ya boleh. Kalau kita ini punya bini, punya anak, pasti ada omong bagus kan? Nah, sekarang kenapa kamu tanya di rumah sakit, mana Bu Emi? Walaupun dengan wataknya agak keras, tapi
tapi dia sportif. Nah, sama dengan aku. Kalau punya bini yang marah dua kali maju tidak jadi marah dia. Nah, aku bersyukur. Nah, kalau maju ini kan paling tidak materi habis. Iya. Bahkan ikut nebeng di spanduk. Iya. Iya. Iya, tidak. Pamit dulu ke dia. Iya. Tidak. Mana? Apa yang kamu cari? Ya. Kalau nak nyari apa? Itu pesan gue ini. Kalau nak nyari apa bisa kesian gue. Tapi kalau pengen berbuat untuk masyarakat, aku siap dampingi. Nah, aku teringat kata-kata itu. Kamu maju kalau nak nyari apa, udah ikat cari aku dan dukung. Tapi kalau kamu ingin berbuat untuk masyarakat sesuai kemampuan, ajulah. Kalau dari siswa itu rezeki kamu, itu rezeki kamu. Dan itu ku ingat terus. Sampai hari ini, kalau aku lupa sholat, ingat ya, ayo bangun sholat. Betul. Kadang-kadang kita landang ini, ya, yang kecil-kecil kalau lalai, ya mudah kan. Beda. Kadang-kadang bertengkar itu aku di dalam perjalanan. Misalnya aku Palembang, berdua nyupir. Kadang-kadang anak-anakku kan nggak ingat aku udah aku harus kita berdua nyampe yakin. Kan kita tujuan sama. Iya. Arah pikiran sama, tapi dalam perjalanan agak tak sama. Dia jamaah tidak. Tidak. Kenapa tidak jamaah? Tidak kaki lagi pulang. Itu kan lebih utama, dia tahu. Cuman dia tidak tahu, aku ini kalian jamaah, kalian dalam berjalan nyupir, aku ini tidak berhenti, tidak beraup. Nah kalau ngambil wudhu beraup, aku segar lagi, malu aku tidak jamaah. Dan dia main. Kamu nggak main di sebelah. Aku dengan misalnya tidak berjamaah ya, mas nasar, kan aku beraup, aku punya istirahat. Beraup ngambil wudhu beraup, segar lagi ya. Nah itulah. Jadi hikmahnya dalam melakukan suatu kebaikan pun kadang-kadang beda pendapat, kadang-kadang sama. Nah, tapi kalau kita ngaji pengertian ada. Ini kan syukur dari punya bini, punya istri yang dampingi aku, yang bisa melengkapi aku. Banyak punya kekurangan. Jadi kan Jadi betul-betul rumah tangga yang inspiratif juga ya, sama ya, dan Bapak tadi ceritakan bahwa banyak hal-hal yang remeh-temeh tadi seperti perjalanan Palembang dan menginspirasi kami. Banyak juga terjadi dinamika. Jadi seperti berjalan sholat tadi, ibu mau kalau ibu jamaah, karena tujuan utama kan. Bapak punya tujuan supaya hilang kantuk. Karena nyupir, ya kalau aku pikir dengan kita tahu kalau segar lagi. Ada lagi nih yang belakangan mencuri perhatian ya Pak, cukup mencuri perhatian terutama di kalangan anak muda dan netizen, terutama kami yang penggemar sosmed juga memperhatikan ada sosok muda yang dia juga birokrat, yang smart, pintar ya, dan kepala OPD yang tidak banyak yang tahu gitu, nama Febrio Fadila. Nah, jadi tidak banyak yang tahu, banyak juga yang tahu sebagian bahwa itu apa hubungannya dengan Pak Rustam. Dan seperti ada gerakan bernuansa politik. Nah, bagaimana saran Bapak terhadap sosok itu? Aku bersyukur ya, punya anak, punya keponakan, aku kasih kebebasan. Tapi aku ingat, pada satu saat titik tertentu, dia akan mengambil keputusan. Aku tidak pernah membanggakan diri di masyarakat. Boleh tanya. Aku tidak percaya kalau Dedi Raka yang punya pom bensin itu bini itu ayu aku. Kandung itu Pak ya? Kandung. Kasih orang percaya. Jadi Bapak nyebut ideologi aku sudah pikir Dedi Raka ya. Yang bini dia itu ayu kandung aku. Dia nomor satu. Yang nomor dua Jakarta nomor. Tidak percaya. Aku punya dia berjalan ke ada tentara ya, bini tentara. Nanya. Apa itu ada? Iya ada kandung sampai dapat iya. Tidak. Sama dalam perjalanan aku ini aku punya nampak, punya keluarga banyak. Nah salah satu keluarga dari itu Febrio itu emak dia, ibu dia sama bini aku dua beradik. Nah emak dia nomor yang tua, bini aku nomor 3. Dan aku sudah punya kewajiban ya, karena
yang menjalani ngerti tentang agama punya kewajiban. Kalau ada keluarga yang ini harus didorong. Nah, ibu itu dari kecil ikut aku. Ya aku dorong. Dia 3 beradik. Ada kakak yang nakal. Iya. Itu aku dorong. Dorong itu mungkin tak bakal berhasil kakak yang nakal. Alhamdulillah sampai hari ini sadar. Iya. Aku punya bini. Nah, Rio ini dari kecil. Yang mulai dia dekatnya dengan aku itu dari SMA, dari SMP. Di rumah dia. Nah, aku tahu dengan dia itu di rumah dari SMP. SMP, SMA, sampai guru SMA ngomong, anak kau kan? Ya iya kan. Ya. Emang anaknya ponakan? Anak ponakan, tapi masuk kakak Pak. Nah, Belum. Nah, sampai kuliah. Alhamdulillah aku punya rezeki. Tidak diobek. Aku sekolah kan, aku kuliah. Tamat kuliah, aku kepala babda. Nyari gawe belum ada buka. Nah, gawe di mana gitu? Aku di lingkup dulu. Honor dari kantor aku. Honor di babda. Honor di babda. Nah, ikut aja bu. Dan aku juga memang mau rajin. Rajin. Kalau dulu aku punya mobil dinas kalau kotor, tidak pernah suruh. Kalau aku dimiliki. Oke, beda sama yang lain lainnya. Kuliah sama. Honor, ada pembukaan. Nah, ikut teh. Ya aku dorong. Lulus. Lulus, balik lagi begawe di Bapeda pula. Aku udah pindah tempat lain kan. Ada perjalanan. Ya, alhamdulillah. Ya, terakhir aku ngantar sampai punya bini. Nah, begitu udah punya bini, usaha. Cuman aku pesan sama dia. Aku orang tua tidak berharap apa-apa. Kalau kau lah jadi, kau tolong juga. Siapapun keluarga kau, kalau dia perlu bantu. Tidak bisa. Kalau aku dosa, aku punya pensiun. Nah, alhamdulillah aku tinggal. Aku yang sampaikan apa gitu, kayaknya di jalan ini. Ya, kalau nanti ukur dikit, harus nggak jalan. Itu nak begitu. Maka kadang-kadang orang bertanya, orang dia masang baliho, kenapa? Aduh. Tidak. Iya, apa itu kita tidak tahu. Tapi pada saat titik tertentu, pasti dia ngomong. Nah, kayak sekarang dia ngomong, nggak maju lagi katanya. Nah, karena memang kesempatan itu ada. Aku lihat apa? Sekarang prosesnya. Terakhir minta doa ya kamu. Amin pasti. Doa kebaikan itu pasti untuk suatu kebaikan Pak. Jadi itu rekap pertanyaan tadi ya tentang tadi kesejahteraan. Panjang obrolan kita ya dari kesejahteraan RT, sikap cara Bapak meningkatkan kesejahteraan pegawai. Kita juga sudah mempertanyakan sedikit ya walaupun belum detail tentang bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian masuk ke sesi keluarga tentang sosok ibu, Bu Eni. Kemudian terakhir tadi yang sempat curi perhatian ya, mungkin tadi mau pensiun dini kali kan publik ya melihat apa nih Pak Rio apa mau maju juga di pilkada ya. Tapi setelah mendapat penjabaran ini mungkin kesempatan itu tiket itu mendorong ke omnya atau orang tuanya Pak Rustam dari Pak Rio nya. Dari kecil rajin Pak ya. Sosok dia rajin pintar ya dari kecil kan. Mungkin masuk di sesi penutup atau masih banyak yang mau disampaikan Pak? Kita sholat. Iya. Jadi teringat di luar sesi tadi kata Bapak kalau kesempatan itu sebetulnya kita memiliki sama kesempatan. Ada waktu yang namanya sudah digariskan waktu sholat zuhur tadi. Terserah mau dibuat diambil kesempatan untuk mengerjakan sholat, menunaikan ibadah sholat atau tidak sama sekali. Apapun begitu dengan momen pilkada 27 November 2024 ya kalau kesempatan itu diambil maka itu menjadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana perjalanan berikutnya Pak.
di sesi terakhir kami mengucapkan terima kasih juga atas kesempatan Pak Rustam ini sudah menjadi mengisi percobaan kami. Pertama kali Pak. Jadi tadi di opening istimewa, sesi masih Idul Fitri, sesi perdana juga kita produksi, istimewa juga, tamunya istimewa. Mohon kesempatan ini Bapak gunakan untuk menyampaikan closing statement ya. Alhamdulillah ya, 65 tahun hidup di dunia, 65 tahun ya. Cuman kadang-kadang aku berpesan ya sama kawan masyarakat bahwa kesempatan itu kalau ada ya lakukan, karena kesempatan itu biasa tidak dua kali, jarang terulang. Aku berharap bahwa ada kesempatan pilkada, masyarakat mendoakan, aku dibantu didukung oleh kawan-kawan sama keluarga, dan mekanisme bisa aku ikuti. Siapapun bisa, tidak bahwa apa yang disampaikan tadi ini 2 November 27 November 2024 kalau ya. Itu kan pertandingan Ya. bukan pertarungan Ya. bukan perang Ya. Nah, aku kesempatan ini kalau Allah mengizinkan aku nak ikut bertanding Ya. dengan yang lain-lain. Aku tidak tahu siapa. Kalau Allah mengizinkan aku bisa ikuti, kalau tidak. Nah, bertanding ini sehari 27. Ya. Latihannya berbulan-bulan. Kadang kesel, kadang capek latihan. Ya, pertandingan 2 hari. Sehari. Ya. Bisa tak mengikuti? Ya. Aku yakin kalau masyarakat mendoakan dan keluarga mengizinkan, ya, ikut mendoakan, terutama juga aku berdoa dengan niat yang ikhlas, mudah-mudahan niat dan keinginan aku ini dibuka jalan bertahun. Kalau tidak dibuka, mungkin itulah yang Allah berikan yang terbaik untuk aku. Oke, sahabat penonton Open the Door, podcast Open the Door Suara Pancasila.id. Ya, kita tanpa terasa sudah berada di sesi terakhir obrolan kita yang perdana ini, Pak Rustam. Terima kasih banyak, sungguh kami terima kasih banyak ya, atas nama kru mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kehadiran Bapak ya. Bapak sudah menjelaskan banyak hal, dan mudah-mudahan silaturahim, sinergitas dengan kami selaku awak media di podcast ini berlanjut terus ya. Di sesi terakhir ini izinkan saya menyampaikan sebagai closing statement ya dari kami untuk warga Lubuk Linggau. Tapi paling tidak aku nambahkan, siap ini yang pertama bukan untuk yang terakhir. Amin Pak. Harapan kami seperti itu. Kami akan tumbuh berkembang. Jadi kita proses ngobrol ini yang pertama bukan untuk yang terakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk warga Lubuk Linggau ya, panjang lebar obrolan kami tadi ya antara saya dan Pak sosok yang inspiratif, Pak Haji Rustam Effendi SH. Semoga semuanya dapat menjadi pertimbangan dalam kelak seumpama beliau mengambil kesempatan di pertarungan Pilkada 27 November 2024 ya, untuk memilihnya sebagai pemimpin Kota Lubuk Linggau ya. Kesempatan atau tidak ya, kesempatan kita berikan bagi warga Lubuk Linggau kepada beliau atau tidak itu berada sepenuhnya di tangan kita semua ya. Kita menyeleksi pemimpin yang hadir untuk Pilkada 2024 mendatang. Kita tanpa bermaksud mengulang, kita sudah banyak menyimak rekam jejak beliau ya, pengalamannya syarat, pandangannya sejuk, dan dia mengakomodir semua golongan dan kelompok. Itu saja Pak Rustam ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open the Door mengkonfirmasi sesuatu yang belum terklarifikasi.